Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Masuk di dalam yaitu pembahasan pertama. Setiap orang baca setiap hari nanya, suratul Fatihah termasuk dina rukun qauli, rukun dina salat 17 rukun di antarana yang rukun qauli yaitu baca suratul Fatihah. Nah, iya suratul Fatihah sanjang masuk. Ternyata surat ini dinamakan surat Makkiyah. Nah, surat Makkiyah yaitu salah satu surat anu diturunkan ku Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah. Jadi namina Makkiyah. Lamun diturunkan di kota Madinah eta namina Madaniyah. Madaniyah. Nah, ieu surat Al-Fatihah ieu diturunkan di kota Makkah. Maka dibilang ku para alim ulama suratul Makkiyah. Ayat bara ayat terang bara ayat. Ayat 7. Yang tadi disebut dengan sab'ul matani 7. Nah, ia ternyata ayat caritana ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala eta suratul Fatihah. Disebutkan di dalam hadis lamma nazala disebutkan bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqiqan min fawdih. Ketika itu diceritakan malaikat Jibril alaihissalam sedang duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mendengar suara yang sangat keras di atas langit sana. Farafa'a ra'sahu, maka Jibril melihat ke atas. Faqala, seraya Jibril berkata, "Hada babun minas sama futihal yawm lam yuftah fihi illa al-yawm. Lam yuftah qattu illa al-yawm." Ini adalah salah satu pintu langit yang mana kata malaikat Jibril telah dibuka pada hari ini pintu. Sedangkan pintu tersebut belum pernah terbuka sama sekali kecuali hari ini. Jadi kayak di antara pintu-pintu langit, eta pintu can pernah kabuka, tiba-tiba kabuka. Terus fanazala minhum malak, turun malaikat dina panto eta. Faqala, maka Jibril kenal, Jibril ya raisul malaikat, pimpinan para malaikat, kenal dia malaikat. Dibilang, "Hada malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu ilal yawm." Ini adalah malaikat yang turun ke muka bumi yang belum pernah turun sama sekali kecuali hari ini. Eta malaikat turun, fasallama, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala, kemudian ini malaikat berkata, dia mau bahasa Sunda apa masih berisik? Bilingual kan ya, bilingual kan, isi ayat paham bahasa Sunda. Abashir, ecek malaikat eta, bergembiralah wahai Rasulullah, binurain utitahuma lam yutahuma nabiyyun qablaka. Bergembiralah wahai Rasulullah dengan dua cahaya yang mana kau telah diberikan dengan dua cahaya tersebut, yang mana dua cahaya tersebut belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun, seorang pun sebelummu. Apa itu dua cahaya tersebut? Yang pertama, Fatihatul Kitab, pembuka daripada Al-Quran. Lamun orang baca Al-Quran di awalnya ya, lamun dibuka surat tanda Fatihah, sebutkan Fatihatul Kitab, pembuka daripada kitab suci Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Anu kedua, wa khawatim suratul Baqarah, akhir daripada surat Al-Baqarah. Anu orang-orang sering bacanya, Amanar Rasul bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma kasabat 'alayha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta
ayat-ayat lan tadra minhuma illa atainahu. Saha jalma anu maca ieu dua surat yaitu Fatihatul Kitab Fatihah yang akhir daripada surat Al-Baqarah tidaklah dibaca kecuali akan diberikan semua maksud cita-cita keinginan daripada hamba tersebut. Bahkan di riwayat lain menyebutkan bahwasanya ia surat Al-Fatihah sareng akhir daripada surat Al-Baqarah teh min kanzil tahtal arsy. Nyata simpanan pusaka anu disimpan ku Allah Subhanahu wa taala di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Arsy Allah Subhanahu wa taala. La mu'ti dzalika ahadan min khalqi. Yang mana Allah bilang tidak aku berikan seorang pun daripada makhluk kecuali kau wahai Nabi Muhammad. Ini luar biasanya. Dia kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dipasien ku Allah Subhanahu wa taala sesuatu simpanan rahasia luar biasa anu tadi bere di zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Isa tadi bere seorang pun Nabi kecuali Nabi Muhammad. Berarti luar biasa ya anu namina suratul Fatihah teh. Oleh karena ya karena sab'al ayat 7 ayat disebut sab'ul madani. Sab'ul madani disebut nyata di Fatihatul Kitab. Ternyata dia ditafsir disebutkan bahwasana nama-nama surat Al-Fatihah itu banyak. Wa kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Di dalam istilah bahasa Arab, lamun aya satu hal memiliki nama begitu banyak menunjukkan hal tersebut itu luar biasa. Baik itu orang, baik itu barang, apapun kalau namanya lebih daripada satu itu luar biasa. Contoh, yang seru-serunya di sana ya mah aya jalmi belajar di SD, SMP, SMA terus nanti kuliah S1 terus S2 terus S3 terus alhamdulillah sampai S20 berbeda sampai SSSS nah DRS yang terhormat Bapak Profesor Doktor sebut tentang gelar kiai haji sana tidak disebutkan karena kita jamin sembarangan. Begitu juga surat Al-Fatihah. Ternyata di dalam tafsir itu ada kurang lebih 20 isman 20 nama daripada surat Al-Fatihah. Orang kenal aja surat Al-Fatihah unggul ternyata ada 20 nama surat Al-Fatihah. Anu pertama itu tadi Fatihatul Kitab. Anu kedua Ummul Quran. Indukna Al-Quran. Nyata naon suratul Fatihah. Namun induk nyata Ummul Quran ibu berarti karena ibu bakal melahirkan ayat-ayat anu lain. Jadi permulaan Al-Fatihah maka akan muncul surat-surat yang lain. Sehingga merujuk semuanya kepada satu, yaitu suratul Fatihah. Maka semua Al-Quran eta isina kandunganna aya di suratul Fatihah. Wa suratul Fatihah kandunganna aya di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim eta semua aya di kalimat ba'na aya titik. Dan ilmu Al-Quran ini. Nah selain daripada umul Quran disebut dengan suratul Kanz. Surat yaitu simpanan pusaka Allah Subhanahu wa taala anu tadi disebutkan. Disimpan Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy Allah, tidak pernah diberikan kepada seorang pun kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di antaranya julukannya itu surat Al-Fatihah Al-Kafiyah. Al-Kafi ayat qasidah. Allahul kafi Rabbuna kafi wa ni'mal kafi terus kafi kafiyah. Nah kafi pencukup. Jadi seakan-akan lamun orang dalam membaca Fatihah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam kebutuhan. Al-Kafiyah. Terus di antaranya Al-Syafiyah. Anu bisa memberikan obat. Syafiyah, memberikan obat. Sehingga keanehnya rata-rata ya mah aya di antaranya lamun orang sok datang ke jalmi pinternya. Sebetulnya jalmi pinter.
anu cakap ke Allah nggak dibawa bacaan. Biasanya ya, namun orang minta cai teh sok dibaca nggak? Al-Fatihah. Al-Fatihah Quran ayat asy-syafiyah bisa menyembuhkan yaitu surat Al-Fatihah. Di antaranya juga surat Al-Fatihah dijuluki ar-ruqyah. Ajang ngaruqyah sana. Biasa ajang ngaruqyah. Jadi ayat ulama ya, saya tidak ke masjidna ya, orang baca Al-Fatihah. Bacaan ya, sing we diruqyah, ya Allah, sing bager, sing soleh, kok kesek salatna bismillah. Nah, insyaallah mana tuh jawaban ruqyah. Ruqyah. Satu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ayah sahabat berjalan bersama teman-temannya di satu kampung. Kebetulan RT-na ibaratnya ya, RT-na kampung luka kakinya, diobatan ku eta sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diobatan bingung macam naon ya, namun masalah Rasulullah pernah bilang iya Fatihah teh ruqyah ajang ruqyah, geus urang bacakeun Fatihah. Al-Fatihah. Subhanallah dibacakan Fatihah sembuh kata jalmi. Terang teh Pak RT orang bubar. Baru memang Pak. Zaman heula mah meh. Bos berenah barat 30 ekor. Masya Allah. Plus susu kambing plus 30 ekor kambing. Ayo bawa sadaya. Bahagia ya sahabat Nabi. Benar berkah Fatihah. Datang ke Madinah bingung. Cepat orang ya halal tuh. Oh, halal tuh ya ya. Semua macam pakai surat Al-Fatihah coba. Izin tuh kita Nabi. Oh ya. Kalau jadi orang ada gambar surat Fatihah jadi aja tuh. Ibarat jual beli ya. Mana orang dari Fatihah, dari mereka orang 32 ekor minum susu. Aduh, biar ya. Kudu kamar ya. Tanya lah akan Nabi. Nanya akan ditanya. Wahai Rasulullah ceritakan. Abdi pas ngaruqyah dalmi menang harta sakit-sakit. Ini kira-kira boleh dikonsumsi nggak ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya surat Al-Fatihah suratul ruqyah, ajang ngaruqyah. Dan cek Nabi sallallahu alaihi wasallam lain halal deh kadieukeun menang ayo orang aya nobian ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nunjukkeun bahwasana halal. Teu naon ya. Namun orang-orang baheula mah sok disebutkeun minta doa teh sok diamplopan ya biasanya. Osok zaman baheula ya Kiai ajengan ieu pangluakeun abdi Nabi Putra sing ujian lulus sing sukses padahal Kiai Fatihah. Biasana sok aya eta teh amplop licin teh biasana. Eta iya ya lain dia teh lain roswah namanya beda dia teh. Ya ieu mah amplopan. Ieu naonnya? Yang penajam Kiai penajam biasanya. Sila sukut, maksudnya doa makmum cepat kalau jadi ikhlas. Nah, biasanya gitu ya, berkahna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bagian nanti menandakan bahwasana itu halal. Ya. Surat Al-Fatihah, Ar-Ruqyah. Di antaranya surat doa. Oh, ternyata surat Fatihah itu untuk berdoa. Nah, di ayat ihdinas siratal mustaqim, surat doa. Terus surat munajat yang bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu surat munajat. Ayat ini surat tafwid, surat penyerahan. Berserah diri ke Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah wahai Allah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami wahai Allah meminta bantuan. Berserah diri ke Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ayat orang-orang muslim saja. Nah, terus ayat di sana suratus shalah. Wih, naon dia? Paling akhir sebutnya surat Fatihah teh surat salat. Naon ini surat salat? Maksudnya naon ya? Ternyata ayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi dari Allah Subhanahu wa taala, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku kata Allah Subhanahu wa taala telah membagikan salat antaraku dan antara hambaku dengan dua bagian. Fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Setengah untukku kata Allah Subhanahu wa taala, setengah lagi untuk hamba aku. Wa li 'abdi ma sa'al.
untuk hambaku apa yang dia minta. Berarti namun orang sholat santos maca Bismillahirrahmanirrahim. Pertama surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Santos Bismillah baca naon? Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa artinya? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Eta didinya namun orang baca Fatihah, jadi salat dia disebutkan bahwasana silatun bainal abdi wa rabbi. Salat itu bukan sembarangan, salat adalah silat, tali ikatan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sampai Nabi SAW tidak hasabahu amrun, apabila Nabi SAW tertimpa satu masalah, langsung Nabi SAW bilang kepada Bilal, ya Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Nonton, ayo berikan ketenangan wahai Bilal, berikan ketenangan wahai Bilal. Maksudnya non, disuruh azan. Eta Nabi SAW mengadakan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta tenang ada Nabi, ya Allah, ngadap ke Gusti Allah. Tenang Rasul SAW. Kenapa? Sebab nanti ayat surat Fatihah, lamun seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala jawab, hamadani abdi. Cek Allah dijawab dengan setiap orang masuk Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, hamadani abdi. Hambaku telah memujiku. Terus lamun orang meneruskan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Eta Allah Subhanahu wa taala ngajawab, Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Allah Subhanahu wa taala dijawab. Terus lamun eta hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Raja di hari kiamat, pembalasan. Lamun disebutkan Maliki Yaumiddin, eta jeung Allah Subhanahu wa taala majadani abdi, hambaku telah mengagungkan. Eta hamba terus agungkeun Allah Subhanahu wa taala, disebut raja di hari kiamat. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah wahai Allah kami menyembah, hanya kepadamu lah wahai Allah kami meminta bantuan. Iya, cek Allah Subhanahu wa taala dijawab, hadhil ayat baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah ayat antaraku dan antara hambaku. Bagi hambaku apa yang dia minta. Ternyata dia minta apa? Setelah itu dia baca ihdinas siratal mustaqim, berikan kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Jangan lupa semua siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang kau murkai dan orang-orang yang sesat. Maka cek Allah Subhanahu wa taala, fahaula ini abdi wa li abdi ma sa'al. Ini semua yang dia minta dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin adalah bagian hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta dipastikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya luar biasanya suratul Fatihah benar-benar hubungan orang ke Allah Subhanahu wa taala, dijawab setiap ayatnya ke Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjut bahwasana ternyata perlu diketahui suratul Fatihah ini terdiri dari berapa huruf? Pernah itu enggak? Iseng ya. Kalau itu kan jawab sin alif lam ra ya. Iseng ya mah, orang fikih kan di mana-mana sok iseng. Itu mau di ternyata ya benar.
khamsa wa khamsin atau mi'ah sitta wa khamsin. Barahayata ayat 155 ayat. Ada kurang lebih 156 atau 155 ayat. Terdiri daripada 25 kalimat di dalam bahasa Arab. Jadi di dalam surat Al-Fatihah ayat 25 kalimat terdiri dari 155 huruf, yang pendapat lain 156 huruf. Nah, beda gitu. Nah, kok beda gitu kan? Nah, ternyata ayat lamun orang maca, ya kan maca Quran orang biasa kan qiraah nafi'. Jadi Al-Quran dia diturunkan sebanyak 7 bacaan. Eta anu tawatir, anu benar-benar jadi pegangan 7 bacaan. Nah, disebut dengan sab'a qiraat, ayat 7 bacaan. Ya, ayat Abu Amr, ayat Nafi', ayat Imam Warash, ayat macam-macam. Kita imam baca. Namun jalmi tahfidz Quran pasti tak belajar qiraatul sab'ah atau qiraatul asyar. Anu mu'tamad qiraatul sab'ah. Nah, ternyata di antara qiraat eta bedana itu kadua. Anu ayat anu katiluna Maliki. Ayat menyebutkan Maliki yaumiddin, anggomat alif. Maliki yaumiddin. Berarti ayat 156. Tapi ayat qiraah anu lain menyebutkan Maliki yaumiddin nganggo alif. Langsung Maliki yaumiddin. Berarti berapa? 155 huruf. Nah, setelah diteliti ternyata ada beberapa huruf yang tidak ada di dalam yang namanya suratul Fatihah. Dikumpulkan dari kalimat syajjin, khazin, syadfin. Syajjin, khazin, syadfin. Syajjin, huruf shin. Coba kalian ayat di dalam pada surat shin. Ayat. Jim ayat. Jim ayat. Terus khazin, kha, zin, zai, shin, jim, kha, zai, syadfin, ya, syadfin. Terus ta ayat ta. Sana shin ya, sana sin. Ta ayat. Zo ayat zo. Walau bulat zo ayat zo. Sama terakhir fa. Jadi syajjin, khazin, syadfin, kha, zain, shin, jim, ta, zo, fa. 7 huruf anggota ayat di suratul Fatihah. Nah, ternyata para imam-imam berbeda-beda pendapat. Untuk sadayana nganggo suratul Fatihah ternyata anu urang saradaya mayoritas di seluruh Indonesia rata-rata, bahkan di Arab Saudi eta nganggona bacaan suratul Fatihah. Termasuk rukun qauli, eta madhabna Imam Syafi'i, madhabna Imam Malik, begitu juga madhabna Imam Ahmad bin Hanbali. 3 imam baca suratul Fatihah di dalam sholat. Kenapa? Karena ayat hadis Nabi SAW berbunyi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca, yaitu dengan pembuka Alkitab, pembuka Al-Quran, suratul Fatihah. Jadi kudu baca suratul Fatihah. Nah, kita menurut mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali. Tapi Imam Abu Hanifah juga. Imam Abu Hanifah tengahkan suratul Fatihah. Boleh baca terserah ayat nu mana we dina Al-Qur'an. Teu kudu nganggo Fatihah. Fatihah naon? Lain boleh. Loh kok bisa? Iya, karena ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah oleh kalian apa-apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kok bisa ikhtilaful ummati ikhtilaf daripada umatku itu adalah rahmat, bukan permasalahan. Rahmat, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk diributkan, ya.
Terus tibareto sampai ke ayeuna eta masalah tahlil masih kene ribut. Tibareto sampai ke ayeuna masalah kunut ribut kene. Ieu kunut bung salat di masjid kurang aya kunutna. Ada yang datang ke Masjidil Haram, Masjidil Haram tak pakai kunut. Balik deui di kota ge salatna. Aduh ya mah. Anu kunut dua-duana bener. Anu teu bener saha? Anu teu salat subuh. Ya, titik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang masuk di dalam suratul Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim sangat luar biasa hadirin. As-Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah bertanya, salah Uthman bin Affan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Sayyidina Uthman naros Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Bismillahirrahmanirrahim tenaon misalnya. Dijawab faqala huwa ismun min asma'illahi. Dia itu adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah. Wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar illa kama baina sawadil ainain wa bayadihima minal qurb. Antara Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Ismullahil Akbar, nama Allah Subhanahu wa taala anu agung, anu saha-saha anu minta dengan nama yang agung tersebut diijabah Allah Subhanahu wa taala doana. Ya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa taala agung itu sangat dekat. Dekatnya itu bagaikan hitamnya mata dengan putihnya mata. Catat bagian. Putih mata dengan hitamnya. Eta catat Bismillahirrahmanirrahim dengan Ismullahil Akbar. Nama Allah Subhanahu wa taala yang besar. Sampai-sampai disebutkan di dalam tafsir Ibn Katsir, "Lamma nazala Bismillahirrahmanirrahim." Ketika turun eta firman Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim, harabal ghaib ilal masyriq. Eta nalangina awan, lalumpatan ka awan. Ka mana? Ke arah masyriq. Ke arah timur. Terus wasakana riyah, angin berhenti, tenang kayak angin sealam dunia. Wahajal bahr, itu langsung lautan bergelombang, ombak berombak. Wa asghadil bahaim biadatiha. Semua binatang-binatang sararea sadaya cariji fokus mendengarkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Terus warujimatis syayatin minas sama. Di langit dilempari kata yang namanya setan-setan. Dilempari ke Allah Subhanahu wa taala dari langit lompatan setan-setan sedaya. Wa halifallahu taala. Selalu Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Sumpahna wajalal bi'izzati wa jalali, dengan kemuliaanku, dengan keagunganku, an la yusammi ismahu ala syai'in illa baraka fih. Tidaklah ini nama Bismillahirrahmanirrahim dibaca kepada sesuatu kecuali sesuatu tersebut akan barokah. Namun dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kenapa? Nyata ayat nama Allah Subhanahu wa taala Bismillah Allah. Terus nama kedua Ar-Rahman dua. Terus Ar-Rahim tilu. Ayat tilu dina asma Allah Subhanahu wa taala lebat dina bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Imam Qushairi pernah berkata bahwasanya di kitab Taurat eta nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada 1300 nama. Di mana? Kitab Taurat anu aslinya kitabna Nabi Allah Musa alaihissalam. Di kitab Zabur ada 300 nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Injil ada diturunkan ke Nabi Allah Isa ayat 300. Di dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki nama-nama Allah yang baik, yang indah, yang bagus. Fad'uuhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Kata ayat 99.
99 nama. Satu di Suhuf Ibrahim. Bisa orang baca tak? Sabbihisma rabbikal a'la. Di akhir ayat Suhuf Ibrahim wa Musa. Itu ayat satu nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam baca Bismillahirrahmanirrahim ternyata di babna ieu maksudna naon? Litabarruk. Kita ngambil keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ismi nama ismi ya mushtaqun minas sumu, diambil dari kata bahasa Arab sumu, artinya non ulu, tinggi. Allah bismillah lafzul jalalah. Allah itu adalah alamun ala dzatil wajibil wujud al mustahiq li jami'il kamalat. Nama Allah adalah satu nama yang mana nama tersebut adalah satu zat yang wajib adanya, yang berhak untuk semua kesempurnaan. Nama Allah Subhanahu wa taala itu Ismul Azam. Syekh Abdul Qadir Jailani pada Sallallahu Sirrul Aziz di kitab Bunyah, Allah itu Ismul Azam. Saya membaca ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, tak dijawab Allah Subhanahu wa taala. Ismul Azam. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah ada di dalam bahasa Arab seorang pun menggunakan kalimat Allah, belum pernah ada. Namun Kristen Allah, Tuhan Allah. Namun orang nanti tafkhim, tebal Allah. Itu belum pernah ada di dalam sejarah orang Arab seorang pun yang menamakan Allah. Ayo, wanita, misalnya contoh, ayam bukan anak ini, nah, ente namian ya, anak ente Allah, ayo coba, ayo wanita, ayo sejarahnya, tapi ternyata pernah ayah orang Yahudi, bahwa ayah seorang wanita, wah gila ini wanita ya, tercatat dalam sejarah, rekor, ya. Naon, namikan anaknya karena lahir Allah, coba bayangkan, wanita ya dalam langsung, menggelegar, guntur di langit, jam berkilat sampai kayak bayi harus guntur, mati seketika. Semenjak itu tidak ada lagi seorang pun yang berani menamakan Allah. Saking mulia nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu adalah yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Beda emang? Beda antara pengasih dengan penyayang. Tidak semua yang dikasih itu disayang. Tidak semua yang dikasih itu disayang. Buktinya ya, lama orang berhenti di lampu merah. Ayah tak pengamen, ayah ya. Coba ayah pakai boneka tehnya. Itu dah. Aduh pak minta pak, aduh ada pak minta ibarat disayang berarti. Tapi bukan berarti orang yang tidak diberi itu tidak disayang, pasti disayang. Orang boga anak detik ini pak minta kunci naon, kunci motor. Mereka mana sih udah 5 tahun naik motor, tabrakan bapak pelit, bapak gelo, bapak ditekan mana? Bodoh amat, lo penting kamu celaka sih ya. Padahal makanya sayang namanya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala tidaklah Allah bersifat Ar-Rahman, Maha Pemberi, Maha Pengasih. Semua dikasih tanpa dikasih. Arek ente tukang ibadah, ente ibadah, ente orang muslim, ente muslim, ente beriman, ente kafir, munafik, terserah. Allah beri nikmat Allah. Sebab sifat Ar-Rahman. Buktinya orang Cina, di Jakarta Utara, panggil mobil Allah, gelap, mobil Ferrari, Lamborghini, top orang angkot kayak desa kekayaan. Kita orang kafir, kok diberi Allah Ar-Rahman. Ningali itu mau bisa
di merek kok, lamun Allah deketan dia, mengek, tendel Allah. Ayo. Tapi Allah punya sifat Ar-Rahim, yang disayang iya khusus di akhirat. Buktina ini contoh buktina. Jalmi umur berapa sih? Kira-kira. Ya, Rasulullah bilang umur ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 70 tahun. Lewat di 70 bonus Rasulullah itu 63. Ayat Jalmi orang kafir bahagia senang di awal sampai 63 tahun. Wah, kamu di sosial media mah sebutan crazy rich. Gelo, ya mah kayaknya belum pernah kejauhan crazy rich. Oh, gelo. Bukan sadaya. Mau di bawah tak ada. 2,5 meter duluan. Dikubur. Tara pernah ibadah Allah. Musyrik Allah. Benghar salam dunia 63 tahun. Tapi terus dikubur sampai hari kiamat disiksa selama-lamanya, asup neraka selama-lamanya. Non stop. La yamutu fiha wa la yahya. Tersebut hidup, tersebut mati. Terus disiksa. Tapi ayat orang bantar jadi hirupna ya alhamdulillah dan bisa nyambung hirupna. Ya sebut senang henteu, sebut susah ge alhamdulillah bisa bisa dah. 63 tahun meninggal dunia dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga kan? Masuk surga dalam keadaan iman. Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Aneh kira-kira. Coba pikir, ia 63 tahun senang disiksa selama-lamanya di neraka. Selama-lamanya lebih dari 63 tahun. Ayo orang bantar jati 63 tahun modalnya 63 tahun. Sholatnya 63 tahun hukum, puasanya 63 kali dalam setahun ada puasa Ramadan. Nanti ke surga selama-lamanya coba. Dengan modal 63. Hebat kan? Itulah makna Ar-Rahim, Maha Penyayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masuk kepada hukum bismillah. Ayah sekedar intermezzo dikina ya. Hukum bismillah orang perlu tahunya bahwasana bismillah iya di dalam mazhab Imam Syafi'i termasuk daripada suratul Fatihah. Jadi kedah dibaca. Dan menurut mazhab Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin dibaca. Tapi itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab anu lain tidak dibaca. Bahkan di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sir bacana Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi bacana sir terus. Menurut penjahat Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi salah satu rukun di dalam sholat baca Al-Fatihah. Di antara Fatihah kudu baca Bismillah. Itu menurut mazhab orang mayoritas Imam Syafi'i. Tapi kalau di luar di Masjidil Haram kita rata-rata langsung Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ya. Adapun di dalam Al-Qur'an, namun orang baca Quran, kita kudu baca di dalam setiap permulaan surat naos Bismillahirrahmanirrahim. Kita sunnahnya sakuma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia semua sepakat sunnah. Kecuali satu di dalam surat An-Naml. Yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam innahu min Sulaiman wa innahu min Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml. Kita surat asli ayat Al-Qur'an. Lainnya sunnah. Kecuali anu tadi anjurkan namun orang baca surat At-Taubah. Pernah baca surat At-Taubah? Juz 10 biasanya di Al-Qur'an tadi. Eta teh aya ada. Yang Quran sareng cetak pernya. Jadi kan tak aya bismillah aya ka mana bismillah aya. Langsung bara'atun minallah. Bara'ah, surat Bara'ah atau surat At-Taubah.
Taubah. Ya ieu kumaha lamun maca bismillah. Lamun maca bismillah maksakeun eta hukumna menurut Syekh Ibn Hajar hukumna haram lamun di permulaan teu kenging. Aos bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam Romli makruh. Teu kenging. Berarti kumaha? Karena di samping Quran. Pernah dengar itu samping Quran. A'udzubillahi minan amin. Qadabil jabbar. Amin. Syarrul kufar. Alaisa billahi wa rasuli wa lil mu'minin. Ayat samping kata. Samping Al-Qur'an sakaya. Kita maksudna tongos bismillah. Benar, sebab isina perang. Isina jihad. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim ayat pengasih lagi maha pengen bertentangan dengan jihad. Tadi anjurkan langsung baca ayat ta'awud, langsung baca bara'atun minallah. Eta di dalam Al-Qur'an. Untuk keseharian, kumaha hukumna ngaos bismillahirrahmanirrahim? Ngaos bismillahirrahmanirrahim hukumna wajib iraha. Lamun sholat, lamun sholat orang pada imam kudu ngaos bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita wajib hukumna naos surat Fatihah. Hukumna pertama wajib. Anu kedua hukumna haram. Haram iraha ala muharram lidati, atas perkara yang haram zatnya. Contoh minuman keras, miras, apapun namanya, irama ya. Eta lamun diinum, kopi miring, vodka, whisky, anggur merah, wah naon geus pokona ya. Urang yo biasa orang barat biasa. Namun orang barat keurina dingin. Minum arak, minum bir, minum minuman keras geunah angkat badanna. Lamun di dieu panas, jam. Geus panas minum minuman nu panas, apoler sia. Caritana kos orang barat tapi orang Islam. Barat diminum tapi orang Islam. Cek Ustaz, di Masjid Al-Mustafa, orang kudu ngaos bismillah sebenarnya. Hayu urang minumnya, hayu ting bismillahirrahmanirrahim. Kumaha hukumna eta? Minuman khamr haram tak? Haram. Maka bismillah, hukumna bismillah anu tadi wajib jadi naon? Jadi haram. Lain menang pahala, anu menang dosa. Itu kok kayak mana yang tak tidak itu ya. Nah, itu lamun kesana perkara nu haram, harus bismillah. Kenging ya. Terus ayat perkara anu makruh. Entah haram makruh. Lamun bedana haramnya makruh. Lamun haram ditigawe menang dosa. Ditinggalkan menang pahala. Tapi lamun makruh digawean menang benduh di Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka kepada perbuatan tersebut. Lamun ditinggalkan menang pahala. Makruh, misalnya yang banyak bari udut teh ya, isuk-isuk udah sare ke sholat, jalur tahan ya, air kopi ya, jam 2 bulan, ditinggali kretek 2, 3, 4, waduh, kata, bismillahirrahmanirrahim, bari ngarokok teh ya Allah, mana hadisna ya. Rokok sahasan maroko punya bismillah berkah kaya. Lo aya makruh. Ya, lamun perkara anu makruh. Tapi aya perkara anu sunnah. Hukumna naos bismillah teu wajib, teu haram, teu makruh. Tapi hukumna sunnah. Naon eta kullu amrin dibalin. Setiap perkara anu diperhatikan ku agama. Namun diucapkan bismillahirrahmanirrahim eta berkah. Berarti kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa fi riwayat ajdal wa huwa abtar wa fi riwayat. Sasa perbuatan anu diperhatikan ku agama tapi teu dibaca bismillah eta hukumna sakedik berkahna kurang, berkahna kurang. Maka dalam orang yang kamari Idul Adha masjid mana tadi dia? Masjid sampai tadi dia. Nah, ustaz tak bisa biasa tak? Bismillahi Allahu Akbar.
ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan arek dahar, arek minum, ngaosnaon Bismillah. Sebab ayat hadis Nabi SAW berbunyi, Kul bismillah, ucapkanlah dengan nama Allah, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makan yang ada di sekitarmu, dekatmu. Orang cerita hadir maulid sanampan 5 orang begitu begitu. Wah, kalau langsung paham ya, nggak paham hadis Nabi. Nabi SAW ucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan. Kalau saya kurang berkah kasih kita. Ya, bahkan perkara yang diperhatikan agama bagi itu 17 ke atas ya. Rencana nikah, makanya ya, ini contoh entos menikah ya, ibu-ibu, bapak-bapak, pasutri ya. Ya, ayat hadis Nabi SAW berbunyi, "Law anna ahadakum idza arada an yatiya ahlahu qala bismillah." Seandainya ada salah seorang di antara kalian yang mau mendatangi istrinya, yang mau berhubungan badan dengan istrinya, kemudian sebelum berhubungan badan ngaos doa heula, anu apal teu? Hilang banget ya, hilang. Kan awal-awal gitu honeymoon biasa, awal-awal apa Ustaz? Awal-awal dihafalkeun. Saya terima nikahnya kawin udah dihafalkeun. Kemudian malam pertama tuh anak, itu kemudian dihafalkeun. Mana ayeuna? Biasa. Ya gitu dah. Kamu tos nafsu mah geus ya. Ya. Kudu baca. Aya bacaanna. Eta bacaan diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Bismillah Allahumma ya Allah jannibna syaitan, singkirkan dari kami setan, wa jannibish syaitan, dan singkirkan setan, ma razaqtana, apa yang kau berikan rezeki kepada kami. Saya tidak tahu anak. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo coba. Apa tak? Bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibish syaitan ma razaqtana. Kita lamun dibaca setan nyingkir. Fa innahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, in yuqaddar bainahuma waladun lam yadurhu syaitan abada. Seandainya eta hubungan suami istri anu tos dibaca sanjana ku bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana, seandainya ditakdirkan di antara keduanya itu menghasilkan seorang anak, maka anak tersebut tidak akan dibahayakan oleh syaitan selama-lamanya. Anaknya soleh, anaknya bagus, kunaon, sabab kerhubunganna maca Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana, maca bismillah heula saja berhubung. Setan bisa ikut anjur kan? Tapi bisa disikirkan ke Allah Subhanahu wa taala doa. Kira-kira lamun poho kumanya memilu itu si setan kira-kira. Nginvest ternyata ini si setan. Aduh, lahir budak, masya Allah. Ya, mau mana? Umum-umumnya, waktu bagi hijinya, usang-usang lagi, iya opat, bandel luar biasa. Dasar sih anak setan, dia setan ini lo, itu wajar. Dan kita sudah, ya, setiap perbuatan anu diperhatikan ku agama, bahkan ya, minum dianjurkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 kali tegukan. Dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, terus baca lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, terus baca lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz pernah ada ini satu guru di Hadramaut Kota Tarim pernah
selama kita teguhkan air anu tiga teguk berada di badan, itu akan menggerakkan badan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan kalau selalu ingin taat, ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab adanya air yang dibacakan bismillah di awalnya dan di akhir dengan alhamdulillah. Bahkan kalau orang pohon, Allahu Akbar, buka puasa, pas pertengahan pohon, jangan ucap bismillah, baca tetap bismillahi fi awalahu wa akhirah. Bismillah awal dan akhir. Eta ditinggali ku Rasul sallallahu alaihi wasallam, setan anu mimilu dahar anu mengucapkan bismillah, tiba-tiba pertengahan baca bismillah awal wal akhir, eta langsung setan muntah ke deui. Kadang-kadang geus asup muntah deui keluar. Maka di pesantren Ustaz ya banyol pesantren, kadang-kadang budak santri yang banyol. Yuk urang bagawean setan yuk, ayo. Naon tong baca bismillah pas akhir bismillah awal wal akhir, muntah. Makanya ditinggali ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, aya setan kering, kurus, krempeng. Aya setan gendut, ditanya, "Siapa naon?" Gendut ieu krempeng. Iya, kalau gendut kumaha teu gendut atuh urang. Urang mimilu jelema fasik, jelema munafik, da pernah maca bismillah, mana dahar enggak. Mana gendut urang ieu. Enggak. Ayo si krempeng dong. Aduh, aya mimilu di jelema nu mukmin. Jelema nu muslim, jelema nu ngaji di Masjid Al Mustofa, ngadenge kudu maca bismillah sanjan dahar, atuh pokoknya teu bisa dahar. Rek minum teu bisa minum. Arek gima teu bisa gima oge teu bisa. Bismillah terus. Makanya berkah ya, maca bismillah. Bahkan hukum terakhir nyaita mubah di perkara yang mubah. Nape? Bismillahirrahmanirrahim, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim, deui nah perkara biasa bismillahirrahmanirrahim. Rek udah bismillahirrahmanirrahim. Rek diuk bismillahirrahmanirrahim. Eta cenah ieu mah cerita terakhir ya, terakhir. Yang marah itu nyata gawe waduh. Sampai 9 ya Allah. Ya, seketiganya. Terakhir, aya dua cerita. Hiji cerita tentang ibu-ibu bersama suaminya. Ibu-ibunya solehah, suaminya munafik. Setiap si ibu masak bismillahirrahmanirrahim, rek nyuci bismillahirrahmanirrahim, mandikan budak bismillahirrahmanirrahim, nyampel bismillahirrahmanirrahim, nyiapkeun dahar bismillahirrahmanirrahim, make baju bismillahirrahmanirrahim. Salah kira munafik. Bismillah wae. Rek bismillah. Dites ke suaminya, mama, ini ada uang, nitip, taruh di lemari, jangan ketahuan siapa-siapa. Iya pak, ayo, masukkan di lemari. Ibu benar masukkan. Saja masukkan macam Bismillahirrahmanirrahim, ditutup. Istrinya keluar, salah kira dasar munafik. Asup ka kamar, ngabuka eta lemari, dicokot duitna, dibawa ka tukang di jero sumur, dialungkeun ka jero sumur. Duitna asup ka sumur. Terila isuna nanya, mana eta duit anu urang titip ka ente mah, mana? Bawa ka dia. Oh, ieu lemari aya bawa ka dia. Awas. Leuwih awas, eta titipan ku urang. Padahal mah ya salah tidak. Dia di kitab Nawadir di bab pertama tentang fadhail bismillah. Cerita ini. Ketika dibuka, eta si istri ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Langsung Allah Subhanahu wa taala berteriak kepada malaikat Jibril tentang-tanggung. Lain malaikat Jibril, ketua malaikat, turun ke bumi, ngebut ke Jibril. 400 km terus nabrak namun Gusti congkot eta duit anu dina sumur, bawa langsung ke asukeun ka lemari. Eta jelema munafik. Sakit istrina orang soleh. Langsung masuk ke dalam. Dibuka bismillahirrahmanirrahim. Kak
dia duitnya, kaget. Salakina kan kaget, langsung tobat berkat istri anu soleh. Karena ibu-ibu jadi ilmu solehahnya bu, si anak-anak putri-putri jadi ilmu solehah, dia sangat bimbing ke salakina. Salakina kayak kemeleng ya. Kemeleng itu oke ya. Ayo cerita terakhir. Sabaliknya ya. Bahwa ayah jalmi di negeri Irak, dia cerita tentang sufi. Namina Bishr al-Hafi. Al-Imam Bishr al-Hafi itu satu zaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, imam besar. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengakui kemuliaan daripada Imam Bishr al-Hafi. Beliau adalah seorang sufi, tinggal di gunung, jarang keluar. Munajat ke Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Dan hebatnya Bishr ia dijuluki al-Hafi. Hafi tenang, nyeker. Tara pernah pakai sandal, kemudian sepatu. Tara pernah nyeker. Sebabnya emang jalmi sufi, ibadah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, setiap jalanan yang dilewati oleh Bishr al-Hafi itu jalanan yang mana zaman dulu lain kendaraan pas ayeuna kayak Toyota jalan ontak. Ontak biasa berjalan kuda, keledai, namun kodoil hajat, ya, wiwis ini jangan jalanan. Sedangkan Bishr al-Hafi selalu nyeker. Subhanallah, karamah Bishr al-Hafi, jalanan yang dilewati oleh Bishr al-Hafi tidak pernah ada seekor binatang pun kencing apalagi berak. Kunaon palawur dipincak ku Bishr al-Hafi. Binatang adab ku Bishr al-Hafi, akhlak ku Bishr al-Hafi. Hebat amat, gimana cerita sebab balana kita mabok. Balana tukang mabok. Kok bisa Ustaz? Emang kenaun tukang mabok lamun tobat ke Allah Subhanahu wa taala, emang kaya larangan. Sayyidina Umar jeung Sayyidina Abu Bakar bertolak belakang. Dan Sayyidina Abu Bakar melempem di awal sampai ke akhir, soleh. Menunggu kumaha? Tukang torok. Tukang mabok, tukang merusak dengan rok kabeh tadi di rumah. Mabok gemuk banget. Tapi tinggalin. Baheula haram jadah, akhirnya catat jeung sajadah. Dikuburkan samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bishr al-Hafi itu tukang mabok, baheula mabok. Bari mabok leumpang manehna. Keur leumpang arek mincak teh naon ieu aya kertas. Dina kertas. Aya tulisan naon ieu tulisanna ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aya lapan bismillah, aya di jalan rumah aya geus kotor kieu, aya kertas. Aya geus dibersihkeun ku Bishr. Eta kertas anu tulisanna lafaz Allah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim dibersihkeun ku Bishr. Bari keur mabok teh. Geus dibersihkeun bersih teh, mana datang ka imahna diberengnya wangi. Seungitnya ngaran Allah ieu teh bari mabok teh. Mabok kok segitu bayangkeun puasana. Geus kitu naon ditaruh di hadap gitu. Ditaruh di mana? Di luhur. Ada lagu Quran, ada tulisan Allah, tulisan Rasulullah, taruh di hadap, naik ke luhur. Ya, terhormat. Bishr al-Hafi gitu. Terus dibersihkan, diberi minyak sengit, ditaruh di luhur, luhurna. Masih tenang. Di rumah aku teler, sare. Dina sarena mimpi. Hatif eta suara tanpa ada manusia. Suara unggul anu berbunyi ya Bishr, wahai Bishr, kaget mereka. Ini mimpi apa benar ya? Engkau telah membersihkan, tahharta ismi, kau telah mensucikan namaku, kau telah bersihkan namaku, maka aku tahartu ismaka,
maka aku membersihkan namamu. Maka aku, sebagaimana kau telah mensucikan namaku, aku sucikan namamu. Ya Bishr, wahai Bishr, qad tayabbtal ismi, kau telah memberikan wangi-wangian, minyak wangi kepada namaku. Tayyabtu ismaka fid dunya wal akhirah, maka aku akan mewangikan, mengharumkan namamu di dunia dan kelak nanti di akhirat. Ya Bishr, qad rafa'ta ismi, wahai Bishr, kau telah mengangkat namaku dari bawah ke atas. Rafa'tu ismaka fid dunya wal akhirah, maka aku angkat namamu di dunia dan kelak nanti di akhirat, sehingga namamu tinggi setinggi-tinggi. Udang sare cerit tobat ke Allah Subhanahu wa taala, langsung mandi junub, langsung sholat taubat, langsung kembali kepada Allah, ibadah ke Allah Subhanahu wa taala sampai jadi anumul. Ini mustaqimah ilah sekali. Nah tadi kan bismillah kayaknya. Aduh, ya ampun aja. Ini kita mulai aja coba. Alhamdulillah jadi beres ya. Alhamdulillah Rahman Rahim Malik jadi beres pasti kan. Ya jadi kelamian nih banyak ampurannya. Kelamian deh ya. Sebab dia waktu start orang ini sudah menjadi ya. Alhamdulillah ini namanya kelamian bismillah sih. Ingatkan ya. Ustaz kita mau tafsir dengan bismillah ya mah. Kelamian kering bismillah ya. Lalu kan insyaallah ada orang terus gede ya. Doa baik, saudara bersama alhamdulillah rabbil alamin. Ayo dari terus ayat yang waktu ya, mana 15 menit ya. Ayo insyaallah. Bilang kering. Arunya ayo dari terus. Bacaan isir bismillah dengan jaharnya bismillah. Tadi Ustaz menerangkan bahwa di Indonesia sendiri mayoritas adalah Imam Syafi'i bermadzhab. Tapi dalam realitanya itu ada beberapa wilayah, mungkin di Bogor itu tidak menjaharkan bismillah. Bahkan ada juga yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah kita ada sebagai makmumnya. Karena pribadi saya menganggap saya bermadzhab Syafi'i, pada saat saya bermakmum dengan imam yang tidak menggunakan bacaan bismillah atau Al-Fatihah, apakah sholat saya itu sah? Yang pertama seperti itu. Terus yang kedua, pada saat membaca bismillah, kadang-kadang anak-anak saya suka nanya, haramkah hukumnya baca bismillah dalam toilet? Karena toilet itu tempatnya kotor. Nah itu jadi masih menjadi PR buat saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bagus, meneruskan pertanyaan bahasan yang tadi tentang lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita ketahui, ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umat itu adalah rahmat dari Allah. Karena rahmat itu sendiri, maka tidaklah pantas apabila seseorang memaksakan madhabnya di satu wilayah atau tempat tertentu yang mana mayoritas orang-orang menganut madhab tersebut. Contoh misalnya di dalam kita namun Mekahnya pernah ke Mekah tak? Pernah ke Mekah tak? Orang sok meninggalnya gitu jalmi yang mengambil wudu pakai gelas ini. Orang meninggalnya wudu lagi ada. Atau aqua sama botol jam wudu. Mun orang mah bisa kan. Kayak itu kudu pulang orang mah. Kalau sampai mustakmal di madzhab Imam Syafi'i. Ternyata eta pemanut madzhab Imam Abu Hanifah. Di antara juga pendapat daripada Imam Malik. Anu lobana dianut ke orang-orang Afrika. Nusulana dianut ke orang-orang Arab Saudi. Anu mayoritas di situ jarang aya cai. Cobalah misal dipaksakan madzhab Syafi'i itu kira-kira bulat tuh. Geus aya 3 hiji-hijina karena kayak makannya
hukul lamun berangkat ke Mekah, imamna tengah kok bismillah. Terus kumaha? Waduh, ya si sudes kumaha itu sudes. Kumaha ya imam sudah bismillah, maka bismillah alhamdulillah rabbil alamin. Balik ke hotel lah. Terus sholat atau di masjid kumaha tuh? Ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Shallu khalfa fasiqin." Salatlah kalian walaupun di belakang orang yang fasik. Karena salat berjamaah eta ditinggali jamaahna. Walaupun ente bersolat dengan yang mana orang fasik, bukan orang muslim, yang mana yang soleh, kudu namanya soleh ya. Antara syarat jadi imam kudu soleh. Imam, waduh ingus manehna we. Kumaha orang pas orang ka mana ka BTN, ya, apa tadi square gitu ka mall gitu nya. Orang tanya hati geumai saha ya. Geus we salat berjamaah lah. Tanya hoy maca Fatihah bismillah mah enggak ya. Apa orang tua orang mang baca bismillah tadi memang. Tapi kadang-kadang geus bismillah makmuman. Lillahi taala. Kenapa sebabnya? Sebab dengan salat berjamaah Allah lihat jamaahnya. Seandainya imamnya benar, makmumnya salah, diterima ke Allah Subhanahu wa taala imamnya. Seandainya imamnya salah, makmumnya benar, Allah terima karena makmumnya. Seandainya imamnya salah, makmumnya salah, Allah terima sebab berjamaah. Jadi, tong mutuskan itu bismillah di sebenarnya pasti itu tepantas ya. Tepantas kenal sebab wilayah orang mayoritas madzhab Imam Syafi'i. Jadi kudu menyesuaikan sebab Imam Syafi'i hukum ketika beliau datang ke Irak di daerah madzhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tengaos kudu mengikuti daripada wilayah tersebut. Imam Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Ada akhlaknya Imam Syafi'i. Jadi orang kuduna tong ngiring ya. Jadi tong ngiring namun misalnya mayoritas Imam Syafi'i masih Imam Syafi'i gitu. Oh iya mayoritasnya misalnya nganggo speaker bismillah. Oh misalnya yang wilayahnya di Mampang nganggo speaker itu hormati anu wilayah di dieu. Nah eta menunjukkan kesatuan orang-orang Islam bersatu padu. Selama Tuhan Allah Nabi Muhammad kiblatna sama, tong permasalahkan perbedaan anu sepele itu permasalahan. Orang istilah makmum terus. Jelas beda. Jadi tong makmum terus istilah makmum karena sah insyaallah berkahnya berjamaah. Anu kedua pertanyaannya kan tadi dianjurkan bismillah di setiap keadaan. Kumaha lamun aya dina WC di toilet sedangkan toilet tempatnya kotor. Base campna iblis. Base campna setan. Sampai-sampai orang masuk untuk baca doa nanti. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berlindung dari setan laki-laki, setan perempuan anu ngumpul aya di kamar mandi. Makana tong kalilaan di kamar mandi teh mau pikiran kotor dah. Ya, mulai dah. Tong lami-lami di kamar mandi. Kemudian mau mandi dipakai angin. Betah di kamar mandi. Ulah ya, kita tempatnya setan. Orang baca alhamdulillah dalam fungsi wal khaba'ith. Terus kumaha harus bismillah. Namun biasa ulah dibaca Pak Indra. Ya. Jadi bejakeun ka putra, ka putri, namun di toilet, namun di WC, tong ucapkeun nama Allah, bismillah atau sholawat atau bismillah. Nyandak lafaz Allah kalau di WC kayak gitu. Misalnya ya zaman ayeuna diwaris aya cincin lafazna Allah Muhammad Rasul. Benar? Allah Rasul Muhammad Muhammad Rasulullah. Nah, cincin aya lafazna Allah, lafaz Rasulullah. Kalau dibawa ke WC tekengin. Kudu ditaruh di luar. Entong mawa ismullah. Komodi maca ismullah di depan toilet tekengin ya. Jadi untuk perkara di dalam WC kalau bisa dihindari, jangan. Terus kalau masalah air maca di dalam hati itu terucapkan. Dalam hati. Kalau diucapkan haram tekengin. Soalnya tempatnya tidak sesuai. Jelas.
kondisinya pada saat mengambil air wudhu. Sedangkan wudhu itu kan harus ada bacaan. Posisi di rumah yang seperti kita serangan gigi ada pakainya itu. Nah itu seperti apa dan apakah pada saat wudhu tidak mengucapkan, dijalankan apa hanya dalam hati apa kasar? Apa wudhunya berbicara? Pertanyaannya berlanjut kepada fikih, tafsir ke fikih. Wah, antik terus. Jangan belajar fikih, belajar fikih gitu ya. Jadi di antara arkanul wudu, terangkan rukun, tiang-tiang. Namun ayat tiang mah rukun di bangunan. Berarti wudu teh kudu aya tiangna intina. Arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Anu pertama niat. Nawaitu rabbal hadasil asghar. Kapan? Ketika membasuh muka yang pertama. Jadi basuh muka eta rukun wudu. Terus mencuci kedua tangan sampai siku. Terus mengusap kepala. Terus membasuh kaki sampai mata kaki. Terakhir tertib dari kepala, niat, tangan, rambut, kaki. Satu. Tadi Pak Ustaz. Lah kumur istinsyak terus muncul jadi terus pacar wa santos wudu eta kumaha? Sunnah. Namun sunnah digawean menyang pahala ditinggalkan henteu terus. Berarti wajib naon? Eta hukum niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki, tertib, beres, sah. Kira-kira dina rukun wudu aya bismillah teh? Tadi disebutkan ya? Berarti hukumnya bismillah sunnah. Berarti lamun kitu wuduna dengan mau bismillah sah teh kira-kira? Sah. Berarti bisa dipakai keadaan tersebut. Namun misalnya orang berwudu di rumah batur ya kira-kira ternyata jambanna WC-na sekaligus tempat wuduna. Waduh, bahaya. Sedangkan sunnah pas bismillah saja wudu, itu membaca bismillah. Waduh, itu satu mah itu sunnah. Ini wuduna jelas. Kayak di bawah berwudu ya. Mau berwudu pikir kalau aja pasti hadis ya. Hadis sekitar pikir. Nah, kan rembas itu. Puas-puas tuh kalau belajar pikir ya. Insyaallah. Jelas kira-kira. Nah, itu jam 8 bulan sekali ya. Nah, kira-kira. Alhamdulillah. Atas ada kayaknya wah luar biasa di keluarga saya. Kakak adik, wah luar biasa. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja Ustaz. Ya. Banyak saudara-saudara kita dari kalangan sebutlah liberal ya, yang mengartikan bahwa makna Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bermakna plural. Artinya Tuhan menciptakan agama bermacam-macam. Ini bagaimana tanggapan Ustaz? Saya baca dari ini dia menyebut orang-orang liberal itu mengartikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dengan menyebut nama Allah, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan segala agama. Mereka bilang seperti itu. Ini bagaimana tanggapan Ustaz menanggapi orang-orang yang seperti itu, menganggap bahwa Tuhan itu adalah menciptakan banyak agama. Kenyataannya bab tentang agama emang benar sih ya. Agama ternyata agama yang Islam, yang Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi, Konghucu, ada menyembah sapi di Indianya, ada sombong pun disembah ya, terus gitu macam-macam agama tanya. Nah, ternyata perbedaan bermacam-macam daripada orang-orang zaman baheula kita saya sebenarnya sancak Islam aya ke Indonesia, agama mayoritas orang Indonesia animisme jeung dinamis menyembah kepada pohon-pohon, batu-batuan, arwah-arwah para leluhur, anu sadayana dia sesat dari Allah Subhanahu wa taala sampai datang agama Islam. Nah, untuk perkara agama sebenarnya
Intinya agama itu satu, nyembah kepada Allah. Dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai ke Nabi Allah Ibrahim, anu dijuluki Abul Anbiya, bapakna para nabi, itu Nabi Ibrahim. Ya, itu Nabi Ibrahim gaduh putra namina Ishak, Ishak gaduh putra namina Yakub, Yakub gaduh putra namina Yusuf, terus sampai ke Nabi Isa. Dari turunan Ishak ke Ibrahim. Ayo dari turunan lain selain daripada Ishak, Ismail. Ismail kehandap sampai ke Nabi Muhammad. Berarti agama iya tak ada perbedaan antara Yahudi, Nasrani, Islam, tak ada perbedaan sebenarnya. Sama-sama mengajarkan la ilaha illallah. Anu ini permasalahan tukang ngumpul. Nah tukang zaman Nabi Allah Musa eta la ilaha illallah Musa Rasulullah. Zaman Nabi Daud la ilaha illallah Daud Rasulullah. Zaman Nabi Allah Isa la ilaha illallah Isa Rasulullah. Sampai datang zaman Nabi Muhammad di-upgrade. Di zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa sampai zaman Fatrah tidak ada wahyu yang turun sampai muncullah Nabi Muhammad menerima firman Allah Subhanahu wa taala Iqra. Di situ Rasulullah jadi rasul menyebarkan agama, maka disitulah diberitakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama yang kita anut benar atau salah? Karena tadi Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan segala agama ya. Ayat saudara orang, ya mas saudara orang, kan orang-orang benar. Saya bilang katanya ini kan agama berbeda-beda, semuanya kan sama-sama. Udah berarti Tuhan juga sama. Nah ini saudara orang, ya saudara orang. Sebenarnya ini sudah jelas di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Otomatis dengan ayat tersebut tidak ada lagi agama yang benar selain Islam. Agama di luar agama Islam, lakum dinukum waliya. Agamamu, agama kita, agama kita. Sehingga Al-Quran banyak menceritakan tentang kejadian di zaman dahulu, ketika para nabi-nabi mereka diakui adalah nabinya orang Yahudi, nabinya orang Nasrani. Sampai-sampai ketika Al-Quran menceritakan tentang perihal Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ya'qub, Nabi Allah Ismail, eta kaum Yahudi anu aya di kota Madinah ngakui eta nabi kaula wahai Muhammad. Eta agama kaula wahai Muhammad. Agama orang-orang terdahulu Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq adalah agama Yahudi, bukan agama Islam. Jadi tiba-tiba mustahil bahwasana eta diklaim Nabi Ibrahim nabinya orang Yahudi. Nabi Ya'qub nabinya orang Yahudi. Berarti agama lain agama Islam. Sampai Allah Subhanahu wa taala tegur di dalam Al-Qur'an. Tum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ente hadir, ente jadi syahid, ente jadi saksi ketika Nabi Ya'qub waktu dalam sakaratul maut kedatangan itu yang namanya ajal. Apa wasiat daripada Nabi Allah Ya'qub kepada putra-putranya? Wasiat cuma satu, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah setelah aku tiada? Apa yang kau sembah setelah aku tiada? Namun zaman ini mah beda menurutnya. Tong, tanu itu tong dijual tong, bapak rek tong, kenapa tanah batur itu jual. Iya mah zaman jual gitu, namun baheula
muslimin. Kita ini menyembah cuma satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini orang-orang Islam. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang terdahulu mereka menyembah kepada Allah. Tidak beda ajarannya, tetap menyembah kepada Allah. Hanya mereka bertuhan kepada Allah melalui nabi mereka yang ada di zaman tersebut. Ajaran yang ada di zaman tersebut. Nah, sebagaimana kita yang hidup di zaman sekarang bertuhan kepada Allah melalui nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka kita jangan sampai keluar dari realitas. Di dalam biasa mah nyantos orang sakumaha aki urang, sakumaha kolot urang, sakumaha tahu bahula aki endi surang tinggal di soleh ya. Terus aki urang sadayana masyaallah pas tinggal di urang bahula ajaranna akidahna tetep sakumaha aki bahula tetep berubah sama sekali. Kajian jelema berbeda-beda pendapat, fadhol silahkan. Tapi orang berpegang dengan aki orang. Orang melain hayang pinter dah. Saya udah datang tadi hayang pinter orang mah yang salah mah. Belajar itu lain hayang pinter dan hayang bisa itu. Hayang salah sebab ningali pun bapak ningali mautna kumaha. Aki ningali kumaha mautna senyum. Ucapkan kalimat tauhid. Allah husnul khatimah. Orang jadi lamun misalnya ya saudara-saudara orang belah lain saya kemana lain eta mah orang pasrahkeun ka anjeunna. Pasrahkeun. Anjeunna rek kos kumaha geus terserah. Tapi lamun urang mah sakumaha bapak urang inna dina indallahil Islam. Jadi agama selain agama Islam. Perkara agama sama terserah, tapi lamun orang tetap agama Islam. Di ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, di Rasulullah, di aki-aki orang dengan harapan orang yang kumpul dengan aki-aki orang yang kumpul dengan ini orang kumpul di dunia hukum, santos kupus orang berpisah. Ayo tetap dengan keimanan. Alladzina amanu wattabi'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Di Al-Qur'an dijelaskan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka orang-orang beriman dengan keimanan alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan pertemukan anak cucu mereka dengan mereka orang-orang yang mana beriman sebelumnya. Sehingga cek Abdullah bin Abbas, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala di surga, seorang orang tua akan dihibur ke Allah Subhanahu wa taala dengan dipertemukan dengan anak cucunya. Modalna iman, modalna akidah, modalna keyakinan yang sama yang dialami oleh kakeknya. Sehingga dengan modal tersebut akan bertemu seorang cucu dengan kakeknya, seorang anak dengan ayahnya. Biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah janji akan pertemukan saha anak cucunya dengan akidah. Ya Allah, nikmat luar biasa. Terus terang, nikmat terus terang, Pak. Abdi ya teruih di Yaman di Hadramut, kesempet ningali bapak. Jadi eta tiketnya hari Sabtu. Bapak putus malam Sabtu. Jadi datang tadi hari Minggu malam Senin itu terus kuburan kumpul, terus batu nisan kumpul. Jadi orang capek berjuang dengan ilmu 4 tahun lamina di Yaman teh, ya tinggal kuburan. Sia-sia gitu. Tetap diteruskan. Ajaran bapak kumaha baheula? Oh, bapak mau serating. Bapak kumaha resep maulid? Oh, bapak cinta kumaha? Ajengan ka kiai. Ini ajengan kiai. Oh, bapak resep naon? Habaib. Iya tanda biru walidain. Sebab cita-cita abdi teh hayang biasa kumpul dengan bapak dia. Sebab bapak teh orang soleh. Beureun di antara ieu anu ningali kan bapak mah setiap azan masuk ke saya di salat berjamaah di masjid. Hayang biasa dikirim sedikit demi sedikit. Sebab tujuannya satu, kita belajar. Ingin kita semua yang berkumpul pada malam hari ini tidak cuma berkumpul di dunia, tapi pengen berkumpul di alam barzakh, berkumpul di padang mahsyar, berkumpul di telaga Haud Nabi SAW, berkumpul di surga bersama
Nabi SAW bersama para alim ulama, bersama kakek-kakek kita yang soleh, nenek-nenek kita yang solehah. Semoga kita berkumpul pada malam hari ini. Orang ditinggal ya, aki-aki orangnya. Ya Allah, anak orang mangliknya, aki orang mangunakan kali orangnya. Ya, sadayana tinggal ya, bapak orang, aki orang. Ya Allah, anak orang, incu orang, teruskan sekumah orang. Nah, hidupkan, makmurkan Masjid Al-Mustafa. Orang yakin ayat, makmurkan sekumah aki orang, bapak orang, makmurkan ya masjid. Hayu makmurkan, berjamaah, orang hidupkan dengan baca-bacaan, dengan acara-acara Muslimin Muharraman ya. Saya itu luar biasa. Kemudian pasti hadir kumpul sadayana. Harapan orang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa ayah-ayah kita, dosa-dosa ibu-ibu kita, dosa-dosa kakek-kakek kita, dosa-dosa nenek-nenek kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata ma'wahum. Allahumma qul min dzikril luhud ila jannatil khulud waj'alhum ma'al muqarrabin syuhud waj'alhum ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna rafiqan. Dzalika fadlun min Allah kafa billahi 'alima. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li a'mamina wa li ammatina wa li akhwalina wa li khalladina wa li muallimina wa li dawil hukum alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana warhamna wa sa'bi dhunubina warhamna wa rahmataka arja'in lana min a'malina ala hadiniyah wa li kulli salihah wa la man wa salaf wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا ربنا اعترف